Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi, kembali lagi di video aku kali ini ya, pick a card reading juga. Temanya adalah apa sih yang dia inginkan gitu ya. Apa sih yang sebenarnya dia mau terhadap kamu gitu saat ini gitu ya. Mungkin yang kalian bingung maunya doi apa gitu, nggak jelas, banyak banyak apa ya, banyak clue-clue yang tidak jelas gitu. Apa sih mau dia sebenarnya gitu. Itu kalian bisa baca atau lihat general readingnya di pilih kartu kali ini karena temanya tentang itu ya. Oke, so apa ya sih yang dia inginkan terhadapmu saat ini? Kita ada 3 pile, oke. Ini pile 1, ini pile 2, dan ini pile 3. Oke. Nah, reading ini seperti biasa ya, aku selalu ingatkan kembali bahwa reading ini bersifat sangat general, jadi ya bisa cocok atau enggak tergantung ya pesannya untuk kalian atau enggak, karena tidak semua bisa resonate untuk semua yang menonton video ini gitu. Jika kalian berminat untuk private reading, kalian bisa cek description box di bawah video ini, itu sudah aku sertakan nomor WA yang bisa kalian hubungi untuk private reading ya. Oke, jadi kita mulai saja tanpa berlama-lama lagi dari pile 1 tentang apa yang dia inginkan, apa sih mau dia saat ini, oke? Halo, pile 1 yang milih pile nomor 1 ya. Kita lihat apa sih yang dia mau sebenarnya, apa yang dia inginkan saat ini, oke? Kita buka tarot cardnya dulu, dari kartu Knight of Swords, ada kartu Page of Pentacles, ada kartu Nine of Pentacles, dan ada kartu Ace of Swords. Oke, apa yang dia mau saat ini gitu ya. Di pile nomor 1 ini, di sini ada 2 elemen, ada swords dan ada kartu pentacles. Jadi ada 2 elemen zodiak yang memang mendominasi. Gitu, ada air sign itu Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada juga yang zodiaknya di sini Sun, Moon, Rising-nya itu adalah Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya. Nah, di sini aku lihat orang ini ya, dia ini adalah orang yang memang di awal mungkin sangat semangat mengejar kamu ya, agak agresif lah intinya. Orang ini seperti niat banget lah untuk ngejar kamu, karena aku melihat di sini orang ini hanya penasaran. Ya, jadi orang ini hanya penasaran, pengen tahu gimana sih dekat kamu, gimana sih karakter kamu, apakah bisa cocok atau enggak gitu. Di sini aku melihat orang ini tuh hanya penasaran. Jadi didasari atau ditunggangi oleh rasa penasaran yang besar terhadap kamu di awal. Nah, tapi setelah dia dekat sama kamu, mungkin yang di grup 1 ini merasakan dimana ada perubahan drastis setelah dia kenal atau dekat sama kamu setelah beberapa hari atau beberapa bulan, dimana dia menjadi tidak seagresif atau tidak sedominan biasanya. Dan di sini aku melihat bahwa dia yang ngejar, tapi dia yang akhirnya malah menurun performanya untuk ngejar kamu. Kayak ibaratnya sudah tidak ada niat yang besar lagi gitu, malah jadi ragu-ragu, malah jadi ngerasa kayak, aku lihat di sini kayak masih belum siap buat membuka hati, malah kembali lagi ke kondisi sebelumnya gitu. Padahal awalnya dia yang memang sangat tertarik banget ngejar kamu gitu, tapi malah dia yang jadinya kayak sikapnya dia itu berubah menjadi lebih pasif gitu ya. Karena aku lihat di sini bahwa dia merasa seperti kayak masih menerka-nerka ya, masih menganalisa, masih belajar bahwa kok kayaknya aku masih belum siap ya buat pacaran gitu. Dan aku ngerasa juga kayak nggak terlalu sreg, karena di sini aku tidak lihat kartu cups ya, tidak ada emosi yang bermain di dia gitu, hanya didasari oleh pikiran penasaran. Ada kartu Nine of Pentacles. Sini aku merasakan bahwa dia adalah tipikal orang yang mungkin sudah terbiasa mandiri sejak lama, jadi terbiasa sendiri atau mungkin single sejak lama gitu, sehingga dia ada nggak ada kamu gitu ya, ada nggak ada orang di samping dia, itu dia seperti terbiasa gitu. Jadinya kayak cuek ya, agak cuek di sini aku lihat. Mungkin dia juga sering banget mengabaikan pesan dari kamu gitu.
kayak tidak memprioritaskan kamu, lain-lain lah intinya, bisa 2 hari 3 hari nggak chattingan gitu. Ibaratnya orang ini tuh kayak asik sama dunianya sendiri gitu, nggak terlalu mikirin lah tentang perasaan kamu gimana gitu, atau apa maunya dia, targetnya dia ngedeketin kamu itu apa, itu nggak jelas gitu. Karena aku lihat di sini bahwa orang ini terbiasa untuk mandiri gitu, terbiasa untuk kayak, oh gue ini terbiasa buat melakukan banyak hal tuh sendiri, gue asik sama dunia gue sendiri. Jadi efeknya adalah dia tidak terlalu prioritasin yang namanya hubungan ini gitu. Oke, so the last card, ada kartu Ace of Swords di sini. Aku merasakan bahwa orang ini akhirnya merasakan tidak ada emosi ya. Jadi aku lihat kayak mungkin dia akhirnya merasa kayak kurang tertarik banget sama kamu gitu. Tapi aku lihat dia hanya ingin berteman jatuhnya di sini. Jadi kebingungan kamu ini akhirnya terjawab ya. Kalau soalnya kalian mengalami situasi seperti ini di grup satu ini, aku merasa bahwa orang ini hanya butuh teman sharing, teman cerita gitu ya, teman sharing tentang mungkin topik-topik terkini gitu, atau mungkin masalah dia hanya butuh teman sharing gitu, bukan teman yang digunakan, misalnya bukan sosok orang yang digunakan untuk berbagi perasaan gitu, atau mungkin dia suka, dia sayang, itu bukan di sana gitu. Niat dia tuh tidak di sana gitu. Aku lebih melihat bahwa orang ini gitu ya lebih cenderung hanya untuk agar menjadi pendengar gitu ya, dimana dia niatnya itu hanya biar ada teman sharing, ada teman diajak cerita kayak gitu. Jadi lebih ke dimana aku tidak melihat orang ini punya emotional feeling yang kuat kamu, dalam artian pursue kamu untuk hubungan yang lebih gitu, dalam artian mungkin pacaran gitu. Aku ngerasa kayak orang ini tuh nggak terlalu ya gitu, nggak terlalu niatnya ke sana. Tapi gitu ya, jika kalian sudah berhubungan, dalam artian kalian sudah pacaran gitu, aku lebih melihat orang ini mungkin merasakan bosan ya. Jadi bosan, suntuk, males gitu, dan jatuhnya akan komunikasi kalian agak renggang gitu, atau chemistry kalian semakin merenggang gitu. Karena aku lihat di sini bahwa dia merasa asik sama dunianya sendiri, dia merasa lebih nyaman gitu ya, mungkin he need space ya untuk berkembang, dia butuh space untuk berkembang, sehingga kayak komunikasi kalian akan terhambat. Dia hanya cerita sebagian dari mungkin kerjaan dia aja gitu, kalau ditanya pun dia baru jawab gitu, dia tidak mau terlalu banyak bercerita gitu. Sehingga aku lihat di grup satu ini, jika kalian sudah berpacaran, jika kalian sudah punya hubungan khusus gitu, maka aku lihat mau dia adalah butuh waktu untuk sendiri gitu, butuh waktu untuk mengembangkan apa yang dia mau gitu. Mungkin selama ini dia baru sadar gitu ya bahwa kamu mungkin gimana ya, kamu baik untuk dia, tapi dia merasa kamu bukan yang terbaik buat kondisi dia saat ini gitu. Mungkin kamu banyak menuntut gitu ya, intinya dia merasa kayak ada sebuah ketidakcocokan gitu ya, ada sesuatu yang berubah, bergeser, jadi kok kayaknya makin gak cocok gitu. Oke, kita buka lagi kartu yang lain. Ada kartu children. Oke, ada kartu children, ada kartu keep an open mind, dan ada kartu unrequited love. Oke. So, seperti yang aku katakan tadi, ada kartu unrequited love di sini. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Jadi bisa jadi hubungan kalian memang LDR karena memang tidak ada physical touch. Ya, jadi nggak ada physical touch yang nggak ada. Jadi kalian tidak pernah mungkin melakukan kontak fisik gitu, dan aku lihat juga tidak pernah bertemu, itu bisa jadi ada chemistry yang kurang, atau memang komunikasinya jadi dingin. Pokoknya intinya berubah gitu, karena aku lihat ini ya, dia merasa tidak ada cukup attraction, tidak ada ketertarikan yang cukup atau chemistry yang cukup untuk melanjutkan hubungan ini. Jadi tidak ada, dimana dia merasa seperti hambar gitu ya. Itu yang dia inginkan itu lebih ke kayak mau dia tuh cuman hanya untuk sekedar sharing aja. Kalau kalian belum pacaran, ini lebih ke dimana dia hanya mengharapkan bahwa ya lo temenin gue buat cerita gitu, hanya sekedar buat temen atau sahabat. Ya, kalau kalian sudah pacaran, maka orang ini hanya butuh space gitu. Jadi dia butuh space atau butuh pertemuan, ya pertemuan antara kamu dan dia, butuh jalan-jalan, butuh holiday gitu, butuh having fun, karena dia punya attraction atau chemistry yang semakin memudah. Jadi untuk mengikat itu lagi, untuk benar-benar kayak meningkatkan chemistry kalian, maka kalian harus lebih sering bareng gitu. Jadi lebih banyak untuk mungkin having fun bareng gitu ya, kayak recapture momen-momen indah kalian gitu.
Okay, so ada keep an open mind. Your soulmate may differ from usual type and expectation. Nah, di sini mungkin ya karena dia juga ngerasa bosen ya kalau yang sudah pacaran. Kalau dia ngerasa karena dia sudah ngerasa bosen, jadinya kayak ibaratnya tuh ngelihat sesuatu tuh kayak udah bukan sesuai tipe lagi gitu. Kayak kok kayaknya lama-lama nih nggak sesuai apa yang aku mau, kok lama-lama kayak ngebosenin, kok lama-lama kayak beda ya sama ekspektasi aku kira makin lama aku kenal kamu makin sayang, ternyata kok aku malah jadi males gitu. Tapi basically aku lihat orang yang di grup 1 ini adalah orang-orang yang mudah bosan ya, jadi wajar banget kalau doi itu gampang bosan, gampang berubah pikiran atau kemudian ya. Oke, sudah kartu children di sini. Dan aku lanjutin dulu yang keep an open mind ya. Di sini kalau kalian belum pacaran, maka aku lihat orang ini tuh awalnya mungkin mengira kamu bisa jadi tipe dia, atau pertama pertemuan awal tuh kamu tuh tipe dia, tapi setelah dianalisa ternyata kamu tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi apa yang mereka mau gitu. Kayak kok kayaknya gue nggak cocok atau nggak serk, mungkin ada sesuatu yang clash gitu, ada sesuatu yang nggak cocok ya, mungkin tentang pendapat. Ini analogi aja, mungkin dia merokok, kamu nggak suka merokok dan kamu malah menuntut dia akan hal itu, mungkin menjelek-jelekan apa yang dia suka, jadi kayak nggak cocok ya gitu. Itu di sana ada itu hanya contoh ya, itu ada sebuah kayak mungkin argumen, kayak argumennya tidak sesuai atau sesuatu yang dia rasa tidak cocok gitu ya. Oke, ada kartu children di sini. Aku merasakan ini children ini lebih ke joy atau happiness gitu. Di sini aku merasakan bahwa dia hanya ingin bermain-main aja dulu saat ini. Maksudnya tidak ada progres yang serius gitu ya. Dari grup 1 ini aku tidak melihat dia punya progres atau niat yang serius untuk saat ini. Dia hanya mikirin tentang dirinya sendiri, anak-anak yang main gitu ya, anaknya yang cuman buat nyari teman gitu, having fun, cuma buat senang-senang gitu ya, mewarnai hari-hari hidupnya gitu. Lebih ke arah sana aku lihat ya grup 1 ini. Oke. Ada kartu solar eclipse revolution dan ada kartu Leo I will. Oke, Leo I will ini rule by fifth house ya. 5 house, jadi rumah kelima, yang dimana di sana dipengaruhi oleh juga creativity dan love, romance itu juga bisa. Nah, di sini aku lebih melihat ya, di Leo ini, atau mungkin bisa jadi ada zodiaknya Leo ya, bisa kamu atau dia gitu, atau sun moon risingnya ada yang Leo. Di sini aku melihat bahwa orang ini itu tipikal orang yang tidak bisa dikekang ya, karena dia punya kreativitas, dia punya dunianya dia sendiri, seperti aku bilang tadi di Nine of Pentacles, dia punya karirnya dia sendiri, dia punya kehidupan dia yang luas dan menurut dia sudah sangat tertata indah gitu ya. Dan aku lihat bahwa dia ingin kamu yang bisa mengikuti, kamu bisa memberikan kebahagiaan untuk dia, memberikan kreativitas, memberikan ide-ide yang menarik gitu. Karena aku lihat orang ini tipikal orang yang mudah bosan, jadi dia butuh sesuatu gebrakan atau isu-isu, bahasan-bahasan yang menurut dia tuh menarik dan gak ngebosenin gitu. Jadi aku lihat orang ini mungkin lebih suka hal-hal yang kayak ibaratnya tuh bikin surprise dalam hidup dia, karena dia jujur orangnya gak agak bosanan gitu ya. Jadi yang dia mau adalah lebih ke ibaratnya tuh kayak sebuah revolusi ya, perubahan gitu. Dia pengen sesuatu yang berbeda daripada biasanya. Apalagi Leo itu pengen banget kayak nunjukin bahwa punya sesuatu yang benar-benar bisa dibanggakan gitu. That's why kalau menurut dia kamu nggak cukup untuk dibanggakan gitu ke teman-teman dia gitu atau ke circle dia merasa kayak kok kayaknya nggak cocok ya, kok kayaknya ada keganjalan dalam hati dia gitu. Sehingga aku melihat di sini orang ini tuh tipikal orang yang pengen membanggakan apa yang dia punya gitu, membanggakan pacarnya, membanggakan gebetannya gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa membuat dia bangga gitu atau tidak bisa ada yang dibanggakan, maka dia ngerasa kayak ciut gitu loh, kayak chemistry-nya langsung ciut dan merasa bosan gitu. Tapi kalau kalian pacaran, maka ini adalah ataupun kalian sudah punya hubungan dengan orang ini dalam artian commitment relationship, aku lebih ngelihat dia ini sedang ingin perubahan gitu. Kayak coba deh sekali-sekali misalnya kita liburan gitu ke tempat yang nggak biasa gitu, jadi pengen sesuatu yang intinya beda daripada biasanya biar nggak jenuh gitu. Oke. Itu ya untuk grup 1. Thank you for watching. Kita lanjut ke grup 2. Bye. Oke, next kita lanjut ke pile nomor 2 ya.
apa yang dia inginkan atau apa yang dia mau saat ini gitu ya. Kita buka kartu tarotnya dulu. Ada kartu Four of Cups in reverse, ada kartu The Tower, ada kartu Two of Swords, dan ada kartu The Hanged Man. Oke, pile nomor 2, apa yang dia mau saat ini? Di sini aku melihat dia butuh kejelasan ya. Aku ngerasa di sini dia butuh kejelasan. Karena gini, aku melihat orang ini sudah menyatakan perasaannya sama kamu. Four of Cup in reverse. Jadi dia sudah membuka hatinya, dia dia memberikan kesempatan untuk kamu, dan dia juga menerima kesempatan yang kamu berikan gitu. Aku melihat orang ini sudah mengungkapkan apa isi hatinya gitu. Aku lihat orang ini tuh punya niat gitu ya, dimana dia mencoba buat membuka hatinya ke kamu, dan aku lihat dia sudah mengungkapkan apa yang dia rasakan sama kamu. Cuman di sini aku melihat dia tidak mendapatkan respon yang dia harapkan gitu. Ternyata aku melihat orang ini mungkin mengungkapkan perasaannya kalau dia sayang sama kamu, dia suka sama kamu, dia berharap lebih akan hubungan ini, tapi respon kamu nggak terlalu maksimal atau tidak seperti yang dia bayangkan, dan dia cukup kaget dengan respon itu. Mungkin kamu bilang kayak kamu belum siap gitu, atau kamu mungkin bilang kalau kayaknya aku masih belum yakin deh dengan hubungan ini dengan kamu, dan ada feedback negatif ya dari kamu gitu. Ini bisa jadi vice versa ya. Nah, di sini aku lihat dia menjadi bingung. Di sini aku lihat dia bingung dan dia butuh kejelasan. Aku lihat mungkin ini berlaku juga untuk yang pacaran, di mana hubungannya ngegantung ya. Tidak ada kejelasan ini mau dilanjutin atau mau diudahin gitu, kayak hubungannya dingin. Tapi aku lihat dia berusaha buat benar-benar menjaga hubungan ini gitu. Cuman aku lihat feedback dari kamunya yang nggak bagus gitu, atau dalam artian kamunya yang seperti setengah hati gitu ya merespon dari ungkapan perasaan dia. Nah, alhasil di sini aku melihat dia merasa digantungin hubungannya gitu, dan aku lihat dia juga susah untuk memutuskan karena dia takut nyakitin kamu juga gitu. Kayak ibaratnya dia udah ngomongin perasaan dia, takut kalau misalnya dia mundur malah ternyata dia nyesel gitu. Kalau maju takutnya malah nggak ada harapan, malah wasting time gitu. Jadi aku lihat dia butuh kejelasan. Ini grup 2 ini adalah orang-orang yang sedang digantungin, jadi dia benar-benar butuh kejelasan gitu ya. Dia mau kejelasan gitu. Tapi sometimes aku lihat orang-orang di grup 2 ini, walaupun dia butuh kejelasan, pada saat kamu sudah memberikan kejelasan, dia tetap tidak percaya akan statement yang kamu berikan, sehingga aku lihat dia tetap merasa digantungin. Itu kayak dia tidak bisa menerima masukan, feedback, atau ungkapan dari kamu tentang perasaan kamu sendiri ke dia gitu. Aku lihat tuh kayak orang ini ngerasa digantungin ya. Intinya dia tidak bisa, aku lihat tuh kayak orang yang tidak menerima kenyataan gitu, sehingga di sini yang dia mau adalah kejelasan. Mungkin kamu harus lebih tegas lagi ke orang ini gitu ya, apa yang kamu mau, karena dia tuh tetap ngerasa digantungin gitu, tetap ngerasa tidak mendapat kejelasan loh dari kamu gitu. Ada kartu playfulness, ada kartu let go of control issue, dan kartu true love. Ada kartu this is the romance of a life. Nah, aku ngelihat orang ini memang sangat sayang sama kamu, atau dia punya perasaan sama kamu. Cuman dia merasa digantungin. Dia yang ngerasa kayak cintanya tidak terbalas gitu. Ini bisa vice versa ya. Dia merasa kok kayaknya aku udah seusaha ini, udah ngungkapin, tapi ternyata dia tidak memberikan atau tidak punya rasa yang sama gitu. Itu yang dia pikirkan gitu. Sehingga dia merasa kayak putus asa di sini. Ada kartu putus asa, ada kartu ngerasa digantungin, bingung gitu, takut kalau seandainya maju malah wasting time, takut kalau mundur malah nyesel. Jadi ada kekacauan pikiran dalam diri dia, padahal dia sebenarnya sudah yakin nih, aku lihat dia yakin bahwa kamu adalah orang yang pantas buat dia gitu, dan mungkin membantu dia untuk berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Kayak kamu adalah orang yang susah ditemukan selama ini gitu. Oke, ada kartu let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Aku ngerasa dia nggak mau maksa kamu di sini. Jadi dia memberikan sepenuhnya kuasa terhadap kamu. Dia nggak mau maksa kamu untuk bener-bener memberikan feedback yang positif gitu, atau memberikan respon yang membuat hati dia senang. Dia berusaha untuk menerima apapun itu, tapi aku lihat di sini bahwa dia tidak memaksa kamu. Cuman kesannya kayak memaksakan, ngerti nggak sih? Kayak dia tuh
hati dia tuh kayak nggak mau maksain kamu, atau mungkin dia ngomong sama kamu, aku nggak mau maksain perasaan kamu gitu. Tapi yang ada di sini adalah dia malah pengen cepet-cepet diberi kejelasan. Jadi kayak ibaratnya ngotot gitu loh, kayak pengen diberi kejelasan, tapi bilangnya aku terserah kamu gitu, aku nggak mau maksa kamu gitu. Jadi kayak ibaratnya bertentangan ya antara ucapan dengan pikiran dia gitu. Ada kartu playfulness, to recap the romance, love you in your full spirit of fun. Terus aku ngerasa orang ini sudah terlalu nyaman sama kamu. Ya, terlepas dari perasaan dia yang tidak terbalas gitu, atau mungkin kamu yang pengen stop komunikasi sama dia karena dia mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Tapi aku lihat dia bahagia loh sama kamu gitu. Kamu bisa memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar dia gitu. Aku lihat dia nyaman sama kamu. Dia merasa ada playfulness saat dekat sama kamu gitu. Jadi apa yang dia mau adalah dia berharap gitu ya. Aku lihat dia berharap hubungan ini ada kejelasan yang lebih pasti gitu. Oke, ada kartu Six House, rutin ya. Jadi aku merasakan di sini adalah dia ingin rutinitas hari-harinya dipenuhi oleh kamu, terbiasa untuk bersama. Dan kartu Mercury retrograde ini adalah kejelasan gitu ya, karena dia merasa kayak nggak jelas gitu, komunikasi juga nggak tahu ini kok kayaknya komunikasinya ini seperti orang yang mungkin gini ya, ada yang beberapa di antara kalian komunikasinya seperti orang yang sudah pacaran, sudah benar-benar kayak lebih dari itu, tapi ternyata hubungannya nggak ada. Jadi dia butuh kejelasan, aku lihat di sini gitu. Jadi dia takut, kayak ibaratnya gini loh, takut cemburu tapi nggak punya hak juga buat cemburu gitu. Kayak ya serba salah juga di dia gitu. Dia merasa kayak tidak punya kuasa, tidak punya ibaratnya orang ini tuh butuh kejelasan, poinnya gitu sih. Jadi di grup 2 ini lah orang-orang yang butuh kejelasan, yang dia mau adalah kejelasan dalam hubungan ini apa gitu ya. Oke. Jadi aku lihat di sini banyak yang mungkin kesehariannya bareng ya. Six House rutin, jadi mungkin kalian sering bareng, teman kerja, teman kuliah gitu. Kalian sering bareng, dan dia punya rasa, tapi pada saat dia mengungkapkan perasaan ke kamu, malah kamu ngegantungin gitu ya. Atau mungkin kamu sudah punya pasangan juga bisa, dia ngegantungin gitu ya. Dia bilangnya dia nggak maksain hubungan ini, tapi kesannya endingnya tetap maksa gitu, tetap maksa, tetap minta kejelasan, tidak terima akan tidak terima akan fakta gitu ya, bahwa ini kalau kamu nolak ya, dia tidak terima akan penolakan yang kamu buat gitu. Dia tidak terima kalau dia sudah sejauh ini kamu nggak punya rasa, dia nggak terima kalau kamu bohong gitu. Intinya aku lihat tuh orang ini nggak percaya deh sama semua yang kamu bilang gitu, karena dia merasa dan sangat yakin kamu juga punya perasaan sama dia gitu. Jadi orang ini orang-orang yang tidak yakin gitu ya, tidak yakin dengan respon yang kamu berikan, dan dia butuh kejelasan. Jadi harus ditegasin, intinya orang ini harus ditegasin gitu. Kalau emang kamu gak suka ya bilang gak suka, jauhin gitu. Karena kalau gak gitu dia akan terus berharap dan merasa digantungin sama kamu gitu. Oke, saya itu untuk grup 2. Thank you. Kita lanjut ke grup terakhir ya. Oke, last pile nomor 3 ya. Apa yang dia inginkan darimu? Apa sih mau dia gitu ya? Apa sih yang dia mau darimu? Kita buka, ada kartu Temperance. In the reverse ada kartu Ace of Pentacles, ada kartu Four of Swords, dan ada kartu Knight of Cups. Oke. Grup 3 ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Di sini aku melihat orang ini sudah lepas dari kebingungan ya. Jadi aku ngerasa Temperance in reverse ini adalah dimana dia sudah bisa melepaskan kebingungan dia terhadap sesuatu, entah mungkin tentang masa lalu, masalah yang mungkin mengganggu hubungan kalian gitu. Intinya aku melihat dia sudah bisa merilis ya, atau healing dari masalah-masalah dia sebelumnya. Jadi dari masa lalu atau mantan, ini dia sudah bisa melepaskan itu, dan dia sudah bisa memulai babak baru. Ace of Pentacles ini aku lihat dia seperti orang yang niatnya serius ya. Niatnya serius, dia jadi memberikan bibit ya, fondasi untuk ditanam dan tumbuh besar nanti. Jadi Ace of Pentacles ini aku melihat bahwa dia memberikan harapan besar dan keseriusan terhadap kamu. Cuman aku lihat mungkin belum banyak komunikasi ya, belum banyak ngomongin tentang rencana ini, atau udah ada yang ngomongin gitu ya, karena ini sangat general.
aku lihat dia belum banyak membicarakan tentang niat baik dia ini, niat menseriuskan hubungan ini. Ya, jadi aku lihat dia masih belum banyak komunikasi yang mungkin dimana ini bikin kamu ngerasa kok dia nggak ada ngomongin hal serius. Ya dia serius gak sih, tapi dari sikap dia tuh udah nunjukin bahwa dia tuh niat sama kamu gitu. Tidak ada hal-hal yang membuat kamu khawatir. Cuman dari segi komunikasi nggak pernah ngomongin tentang hal-hal yang serius. Jadi belum ada bahasan itu keluar dari mulut dia. Karena aku lihat dia masih merasa belum yakin dan harus memantaskan diri lebih banyak. Dari sini aku lihat kayak gitu. Jadi dia kayak melindungi dirinya gitu dan mengistirahatkan hatinya. Jadi kayak ibaratnya dia tuh memantaskan diri dulu gitu, dan mungkin membayangkan apa yang akan dia katakan gitu ya, apakah menghilangkan ketakutan dia untuk memperjuangkan kamu gitu. Jadi keluarga dia gimana, intinya dia menyelesaikan masalah dia dulu gitu yang aku lihat di sini. Ada kartu Knight of Cups. Nah, di Knight of Cups ini adalah dimana menggunakan emotion. Jadi aku lihat dimana orang yang memang niat untuk mungkin mengajak kamu berkencan, memperkenalkan kamu ke orang tuanya atau keluarganya. Niat dia serius dan tulus di sini aku lihat untuk grup 3 ya. Cuman memang komunikasinya aja yang belum, atau mungkin terlihat lambat ya, karena di sini niatnya ada, cuman itu ya dia masih butuh waktu untuk memantaskan diri, masih butuh waktu yang namanya kayak oke, aku harus ngapain gitu. Jadi dia cukup overthinking di sini. Tapi yang jelas di sini aku lihat dia sudah mulai bisa healing, melepaskan masa lalu ya. Jadi dia sudah kayak ibaratnya sudah bersih lah dari masa lalu dan sudah mau mulai start dari awal dengan kamu gitu. Jadi aku ngerasa mau dia adalah keseriusan. Ini grup 3 adalah orang-orang yang sudah yakin bahwa dia memang niat sama kamu gitu. Oke, kita lihat. Oke, ada kartu Release Your Ex ya. This time has come to clear your energy. Seperti yang aku katakan tadi, melepaskan mantan, melepaskan masa lalu, melepaskan trauma yang pernah terjadi. Jadi Release Your Ex ini adalah dimana aku lihat orang-orang ini sudah membersihkan segala ketakutan dia akan komitmen. Ada kartu Attraction. Seperti aku katakan bahwa dia memang sangat tertarik sama kamu dan sangat menikmati. Ya, aku lihat orang ini sangat menikmati hubungan ya dengan kamu. Dia sangat ibaratnya tuh kayak setiap harinya, setiap detiknya tuh kayak bahagia. Attractionnya kuat sekali di sini. Aku ngerasain kayak orang ini tuh udah jatuh cinta banget sama kamu. Ada yang rose di sini, bunga mawar. Ini juga ada bunga mawar. Jadi emang kalau bisa dia kasih bunga terus ya buat kamu. Ada kartu engagement di sini. Your love life is ascending to a higher level of commitment. So when I see this card, I'm feeling like he just really want to propose you ya. Jadi aku ngeliat kayak orang ini tuh memang bener-bener niatnya tuh serius, engagement gitu ya. Kalau kalian sudah menikah atau sudah pacaran, maka orang ini memang niatnya lebih serius lagi. Jadi ibaratnya kalau udah menikah berarti niatnya itu lebih ke membangun masa depan bersama ya. Kalau kalian pacaran maka ini lebih ke arah yang menikah gitu, atau hubungan-hubungan yang menurut dia lebih komitmen dibanding sebelumnya. Ada kartu Water Element Sensing dan ada kartu Elephant House Friends. Pas aku lihat kartu Elephant House Friends ini, aku langsung merasakan relasi ya. Jadi Elephant House 1 tambah 1 2. 2 itu adalah kayak ibaratnya gampang untuk terbuka ya relasi. Aku lebih merasakan pada saat aku lihat kartu Friends ini, aku langsung merasakan bahwa dia akan mengenalkan kamu ke teman-temannya, ke kerabatnya, supaya kamu juga dekat sama orang-orang terdekatnya. Jadi emang niatnya itu adalah membangun kepercayaan sih gitu, biar kamu juga enak dan lebih yakin bahwa dia memang niatnya serius sama kamu. Apalagi dia sudah sampai ngenalin ke banyak orang, circle terdekat dia gitu ya. Ada kata Water Element of Sensing. Di sini aku ngerasa kayak dia sudah merasakan dari lubuk hatinya yang terdalam gitu ya, karena Water Element ini menunjukkan emosi yang besar. Jadi kayak ibaratnya dia menggunakan emotional feeling yang kuat, dimana dia merasa yakin gitu ya. Mungkin sejak pertemuan awal kalian gitu, dia sudah punya ketertarikan yang luar biasa. Ini bisa jadi soul connection atau soulmate kalian, twin flame kalian. Intinya kalian merasa ada koneksi yang berbeda dengan orang ini gitu, dan dia juga merasakan hal itu ya.
Itu yang aku lihat. Terus di sini dan di sini aku melihat ya, orang-orang ini sudah banyak belajar tentang hubungan. Jadi aku lihat orangnya sudah mature, jadi mungkin sudah tidak lagi labil dalam percintaan. Ya, untuk zodiak aku bisa lihat ini lebih cups, jadi energi cups itu water element. Itu bisa jadi Gemini, bukan Gemini ya, Cancer, Pisces dan Scorpio. Atau juga bisa jadi Pentacles. Di sini ada yang Pentacles, di mana ada Taurus, Virgo dan Capricorn. Sedikitnya ada Gemini, Libra ya, dan Aquarius, tapi aku lebih ngeliat ini lebih ke Scorpio, Cancer dan Pisces ya. Dan Virgo, Taurus dan Capricorn di sini bermain. Karena entah kenapa aku ngeliat bahwa connection mereka sangat kuat. Jadi orang-orang yang memang meluapkan kasih sayangnya secara langsung lewat practical things. Jadi practical things adalah zodiak-zodiak yang memang earth element, zodiak-zodiak yang memang lebih banyak melakukan hal secara praktek dibandingkan banyak ngomong gitu ya. Jadi di situ aku lihat pile 3 ini adalah orang-orang yang bisa menunjukkan affection dia, kasih sayang mereka secara langsung, dan tanpa banyak ngomong kalian sudah tahu bahwa orang ini memang niatnya serius gitu. Jadi apa yang dia mau adalah keseriusan dan komitmen jangka panjang. Oke? So itu, thank you for watching my video. Bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.